Pemirsa, jumpa lagi dalam Serawung DPRD DIY. Kita kali ini bersama dengan Pak Eko kembali, Pak Eko Suwanto. Selamat siang, Pak Eko. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelah saya ini Pak Widyo, beliau adalah redaktur pelaksana. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas soal demokrasi di DIY. Kabar menggembirakan bahwa DIY mendapat peringkat nomor 1 Indeks Demokrasi seluruh Indonesia. Jadi ID namanya, kita peringkat 1. Ini menjadi modal nantinya dalam menghadapi pemilu 2024. Nah, bagaimana persiapan para pelaksana atau panitia pemilihan umum di DIY maupun Pemda DIY dalam menghadapi pemilu 2024. Nanti Pak Widyo akan bertanya kepada Pak Eko Suwanto selaku Ketua Komisi A yang sangat terkait dengan persiapan pemilu, dan juga nanti saya juga akan ikut menanyakan juga sehingga diskusi pada siang ini bisa lebih dalam terkait dengan persiapan pemilu 2024 di DIY. Baiklah, waktu kami persilahkan kepada Pak Widyo. Terima kasih Pak Jono. Lanjut ke Pak Eko. Kalau kita berkaca dari pengalaman yang lalu, sejauh mana sih Pak partisipasi warga dalam pemilu di Yogyakarta? Oke, jadi selamat sore, salam sejahtera. Gini, DIY ini punya pengalaman pemilihan umum yang bagus gitu ya. Tapi sekaligus punya pengalaman demokrasi juga sangat bagus. Jadi tahun 50 di DIY sudah ada pemilu. Tahun 55 ada pemilu lagi. 57 ada pemilu lagi. Dan terus kemudian masyarakat mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Bahkan di DIY ini kan ada juga pemilihan kepala desa dan lain-lain. Nah, jadi saya optimis, saya percaya bahwa rakyat Jogja ini sama-sama pengen damai, sama-sama pengen tentram, ya, sama-sama pengen aman, kira-kira begitu. Maka justru kepada elit yang kemudian kita ajak bersama untuk menjaga kondusivitas yang ada di Jogja ini. Mengingat yang pertama, Jogja ini kan dihuni oleh kurang lebih 3,6 juta warga, ya. Kemudian di Jogja juga menjadi kota tujuan orang belajar, baik yang dari sekolah sampai ke kuliah. Bahkan sekarang ini orang juga menyekolahkan anaknya sejak SD di Jogja, ya, sejak SMA di Jogja, dan sejak SMP di Jogja untuk bisa berebut di kursi di sekolah-sekolah yang favorit itu sejak usia SD SMP sudah masuk Jogja. Nah, pada saat yang sama juga Jogja menjadi kota tujuan wisata, sehingga harapan kita bersama ya sama-sama dengan masyarakat pada pemilu tanggal 14 Februari 2024 ya maupun yang bulan November 2024 sama-sama bisa aman, agar warganya juga nyaman, agar pelajar mahasiswa yang sekolah di sini juga nyaman, sekaligus agar wisatawannya juga nyaman dan menikmati Jogja yang pada akhirnya perekonomiannya akan bermanfaat bagi rakyat Jogja. Nah, dari sisi penyelenggara saya lihat di KPU maupun di Bawaslu juga sudah mulai tata-tata, dan Pemda DIY juga melalui kesepakatan di Komisi A juga sudah membantu melalui yang pertama pendidikan pemilih. Itu sejak bulan Januari sudah dilakukan. Kemudian ada pendidikan politik, ini sejak Januari sudah dilakukan untuk berbagai kelompok masyarakat. Bahkan yang untuk penganggaran persiapan pilkada di tahun 2024 pun, ya, Pemda Kabupaten Kota saya lihat juga sudah mempersiapkan. Dan insya Allah nanti pada tanggal 13 September ini Komisi akan rapat koordinasi dengan KPU, Bawaslu, Pemda dan juga DKPP untuk memastikan fasilitasi Pemda ini bagi penyelenggara pemilu, misalnya ya kantor kelurahan dan kantor desa ini kan sekarang jadi kantornya PPS. Kemudian kantor Kemantren, kantor Kapanewon, ya kantor kecamatan kan jadi markasnya PPK. Jadi memang ya dari sisi Pemda yang memberikan fasilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi percayalah, semua masyarakat di Jogja pengen pemilu itu damai, pengen pemilu itu aman, pengen pemilu itu nyaman dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, pada saat yang sama tadi kan bicara soal demokrasi ya. Demokrasi Pancasila ini kan indah banget. Salah satu cirinya itu adalah mengakomodasi, menghormati kekhasan, keistimewaan maupun kearifan di masing-masing wilayah. Maka di DIY ini tidak ada pemilihan gubernur. Jadi penetapan
Sri Sultan sebagai gubernur maupun Paduka Pakualam sebagai wakil gubernur ini adalah ketentuan undang-undang ya yang lahir dari karma baik sejarah dan juga perjuangan dari rakyat gitu ya, sehingga demokrasi Pancasila ini dipraktekkan dengan cara yang menarik. Di gubernur DIY dengan penetapan, tapi untuk pilkada dengan pemilihan ya. Kemudian di Jakarta pemilihan harus 50% per 1 baru bisa menang, pilpresnya juga harus 50% per 1 harus menang. Di Aceh diakomodasi dengan partai lokal yang boleh mengajukan calon kepala daerah. Di Papua juga dengan aturan main yang berbeda. Saya kira ya itulah demokrasi. Di Indonesia kan unik, bahkan di Papua kan masih ada noken ya yang tidak pakai tempat pemungutan suara untuk nyoblos pakai surat suara ya. Jadi surat suara di sana juga ada. Jadi noken itu menjadi kearifan yang kemudian juga dihormati oleh seluruh Indonesia. Jadi demokrasi Pancasila ini ya sudah pas lah penetapan gubernur itu sesuai dengan demokrasi Pancasila. Jika untuk tingkat keamanan apakah sudah dipetakan daerah-daerah mana saja yang Oke, jadi ada beberapa potensi ya yang akan berpotensi mengganggu atau mengancam proses pemilu. Yang pertama adalah politisasi SARA. Ini yang nyata-nyata pernah terjadi di Pilkada DKI tahun 2017 yang lalu. Nah, kita tidak ingin itu terjadi di Indonesia, khususnya di Jogja. Kemudian yang kedua, ancaman yang kedua adalah money politics. Money politik ini punya akibat serius gitu ya. Ketika kemudian siapa yang dipilih atau baik itu di wakil rakyat maupun di pemimpin di daerah kan akan kemudian tidak konsen ngurusi rakyat, tapi konsen cari duit untuk mengembalikan modalnya, dan ini akan berbahaya bagi rakyat itu sendiri gitu ya. Dan kita kan punya pengalaman yang tidak bagus dengan wali kota Jogja yang ditangkap KPK, kemudian ada kepala dinas perizinan ditangkap KPK ya. Ini saya kira juga pelajaran yang penting untuk kemudian bagi masyarakat. Juga harapan kita juga tidak kemudian mentoleransi money politik. Jadi elitnya juga jangan pakai ya, rakyatnya juga harus menolak, kira-kira begitu. Kira-kira langkahnya apa untuk antisipasi money politik? Edukasi. Jadi harapan kita KR sebagai media yang legend ya, ini menjadi bagian bersama-sama dengan peserta pemilu, bersama-sama dengan penyelenggara pemilu dan Pemda, terus-menerus kemudian mengedukasi agar memilih itu ya dengan hati nurani, memilih itu dengan nalar publik yang baik dan bukan karena iming-iming uang. Baik, kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi di beberapa daerah, Jakarta misalnya, beberapa waktu lalu, hoax, berita-berita bohong itu kan sangat marah. Ya. Untuk Jogja seperti apa? Saya kira situasinya sama ya, karena pengguna handphone di Jogja itu kan gadget itu kan juga sangat besar. Tapi intinya begini, tadi ada ancaman politisasi SARA, ada ancaman money politics, kemudian ada potensi ancaman juga hoax, hate speech ya, kemudian fitnah melalui sosial media. Maka yang harus dilakukan adalah literasi digital. Jadi terus-menerus melakukan edukasi agar kita ini bijak dalam menggunakan gadget ini. Seorang-orangnya tidak nasunan, kira-kira begitu. Jadi saya punya tips kalau lagi mau sharing sesuatu ya disaring dulu ya. Kalau lagi marah matikan handphonenya ya, agar kemudian jari-jari ini tidak lupa dengan hati nurani sehingga marah-marah sama orang, fitnah sama orang. Nah, pada saat yang sama selain edukasi melalui literasi ini juga penegakan hukum harus kuat. Pengalaman 2019 saya ikut melaporkan hoax pencoblosan surat suara sebelum pemilu. Jadi dituduhkan Pak Jokowi sudah mencoblos sekian surat suara di Tanjung Priok gitu ya. Dan ternyata setelah kita cek ke sana tidak benar berita itu, maka kemudian kita laporkan tahun 2019 itu. Alhamdulillah Polri cepat merespon dan beberapa hari kemudian ditangkap para pelakunya. Maka penegakan hukum ini menjadi mutlak di dalam mensikapi hoax dan lain-lain. Pada saat yang sama kami minta Kominfo untuk bareng-bareng sama Direskrim Suspolda melakukan yang saya sebut dengan patroli cyber. Jadi selain akun yang didaftarkan ke KPU, akun yang beredar di dunia maya ini bisa dilakukan patroli. Persis kayak kita waktu PPKM level 4 atau COVID. Ya. Itu kan orang bisa ngecek dengan barcode itu ya. Itu hilir mudiknya handphone kemana aja kan bisa terekam di situ. Oke, baik Pak Eko. Pemirsa, ini tahap pertama kita wawancara dengan Pak Eko.
Kita akan sampaikan lagi pertanyaan berikutnya. Kita jeda dulu. Pemirsa, jumpa lagi dalam sesi Serawung DPRD dengan tema Demokrasi DIY menghadapi pemilu 2024. Ini ada beberapa lagi pertanyaan untuk Pak Eko. Pak Eko kan dulu juga sudah punya pengalaman mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, kemudian sekarang sudah duduk di DPRD DIY dan nampaknya sekarang juga akan maju lagi Pak ya, dan untuk ke periode berikutnya gitu. Nah, dari pengalaman Pak Eko sendiri, nah untuk harapan ke depan ini sebagai yang peserta ya. Harapan Pak Eko kepada pelaksana pemilu atau panitia pemilu atau juga pada pemerintah supaya proses pendaftaran bagi calon, mungkin proses partai pesertaan itu berjalan dengan baik, tidak ada kecurangan, mungkin harapannya gimana Pak Eko? Ya, Boleh menambah Pak Eko? Monggo. Jadi persiapan Pak Eko sendiri untuk kontestasi itu seperti apa? ya, jadi saya ini kan bagian dari PDI Perjuangan. Jadi peserta pemilunya adalah PDI Perjuangan. Ya, partai politik ini adalah peserta pemilu. Saya sendiri tidak bisa daftar diri sendiri misalnya atau membawa pendukung atau bawa KTP ke KPU kan tidak bisa. Yang mendaftarkan adalah partai politik dan di PDI Perjuangan kan telah melalui proses yang panjang. Ada psikotes, kemudian ada berbagai tahapan-tahapan yang dilalui mulai dari pendaftaran caleg yang pertama, Bacalek, kemudian perbaikan ya sekarang DCS, ya, itu prosesnya sangat panjang dan mandatnya ada di partai. Nah tentunya partai juga mempertimbangkan bagaimana kerajinan kader turun dari masyarakat, ya, turun ke masyarakat. Jadi saya adalah orang yang hari ini ditugaskan untuk menjadi calon anggota DPRD lagi di Dapil Kota Yogyakarta ya, dan hari ini di nomor 2. Jadi ini harapan saya adalah ada 3. Yang pertama, pengalaman yang lalu. Alhamdulillah beberapa kali pemilu itu juga ternyata tidak pakai money politik itu bisa. Ya. Tapi memang harus rajin, harus orang kesel. Jadi harus harus mendengar, kemudian ya bertegur sapa, ya, kemudian memaksimalkan apa yang kita bisa bantu untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, kalau tanya harapan apa kepada pemerintah, pendidikan politik. Ini yang harus kemudian terus-menerus dilakukan oleh Pemda membantu KPU dan Bawaslu untuk melakukan pendidikan politik maupun pendidikan pemilih. Kemudian yang ketiga, saya itu percaya rakyat itu nggak bisa dibeli, ya. Jadi nggak bisa kemudian, yuk tak kasih 100.000 coblos saya, itu nggak bisa. Gitu ya. Kenapa? Karena rakyat itu punya harga diri, rakyat punya martabat, rakyat punya kehormatan. Maka kemudian yang harus dilakukan apa? Ya dengerin suara hatinya rakyat. Misalnya hari ini, ya kita ngelihat ada problem keamanan di Jogja terkait dengan Klite misalnya. Maka kemudian kita bersama-sama dengan Pol PP ya membantu untuk konsolidasi jaga warga. Kita bantu Rompi, kita bantu HT misalnya gitu ya. Kemudian juga ada problem yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Misalnya selain keamanan ya, juga dari sisi UMKM. Ya, bagaimana pelatihan diberikan, pemberdayaan masyarakat diberikan. Dan percayalah kalau sering serawung sama masyarakat itu pasti dipilih. Ya, jadi kuncinya serawung, kayak slogannya KR itu. Jadi kalau rumusnya itu kan migunani tumraping lian. Jadi kalau kita ini partai politik, kalau kita ini caleg, migunani tumraping lian itu insya Allah akan dicoblos kira-kira gitu. Ini sarannya berlaku untuk semua calon anggota legislatif. Ya rumusnya KR ini menurut saya bagus. Jadi ini inspirasi bagi partai politik maupun bagi caleg ya. Migunani untuk masyarakat, ya migunani untuk alam semesta. Jadi ojo ngerusak lingkungan hidup kira-kira begitu. Jadi ya lian itu kan pengertiannya, meskipun saya belum pernah ketemu yang bikin tulisan itu ya, tapi tidak-tidaknya lian itu tidak hanya manusia, tapi juga sungainya harus dirawat, kemudian tanamannya juga harus dirawat ya, kemudian
lingkungan kita juga dirawat, sehingga migunani tumatenggian tuh kalau diizinkan malah bagus jadi slogan berkampanye kira-kira gitu. Gancuk aja gitu. Nih satu lagi nih tadi menarik juga. Ini kayak kiat-kiat dari Pak Eko malah nih terkait dengan kampanye bersih ya. Ini satu lagi problem kemarin 4 tahun yang lalu lah, bahwa di Jogja atau di DIY ini kan penduduk dari luar itu cukup banyak. Ya. Dan itu terpusat di beberapa tempat tertentu, Pak, di dekat kampus, Pak. Nah, 4 tahun lalu ini jadi problem karena ternyata surat suara kurang. Nah, sekarang gimana, Pak? Sejauh ini pemantauan atau mungkin diskusi intensif dengan KPU dari Komisi A terkait antisipasi ke depan, Pak, 4 tahun sehingga kehabisan kertas suara di tempat-tempat tertentu, Pak Eko. Ya, jadi hari ini kan saya melihat sudah ada perbaikan dari penyelenggara pemilu, sehingga di DIY pun itu sekarang sudah dirancang namanya TPS khusus, ya. TPS yang berada di tempat-tempat yang bersifat khusus, misalnya kampus, itu memang disiapkan untuk saudara-saudara kita yang dari luar DIY yang mau menggunakan hak pilihnya di DIY. Cuman memang surat suaranya ya kalau dari luar DIY hanya satu, ya. Surat suara untuk nyoblos capres, kira-kira begitu. Kemudian TPS khusus yang lain di penjara juga ada. Jadi saya lihat responnya makin baik, dan sekarang kan sedang diatur PKPU untuk kampanye di kampus. Gitu ya, ini sedang digodok oleh KPU dan kita tunggu coblosannya ada di kampus, sehingga besok sudah tidak banyak yang akan pulang kampung atau yang berpindah nyoblos di kampung, gitu ya. Tapi sudah disediakan TPS yang ada di kampus. Jadi misalnya kayak Gajah Mada itu sampai hari ini ada 9 TPS yang dipersiapkan di sana. Kemudian ada di Akbrin juga ada, di LPP juga ada. Jadi ini yang saya kira bentuk dari gaya Jogja, gitu ya. Bahwa semua orang bisa kemudian menentukan hak pilihnya di sini, tapi memang surat suaranya nggak bisa yang lain, ya, hanya capres saja. Nah, saya kira itu, Mas. Jadi tidak ngambil kertas suara yang di TPS-TPS kampung di boleh, prinsipnya boleh. Jadi selama ada surat keterangan dari KPPS setempat untuk berpindah ke kampung tertentu boleh. Tapi untuk memudahkan maka KPU mendengarkan aspirasi dari masyarakat, ada namanya TPS khusus yang ada di kampus. Dan yang nyoblos tidak harus dari kampus itu. Jadi misalnya TPS ada di UGM. Boleh jadi mahasiswa yang kos di sekitaran UGM mendaftar ke KPPS-nya UGM untuk nyoblos di UGM. Jadi tidak harus Akbrin misalnya, hanya mahasiswa Akbrin juga tidak. Jadi kalau ada di lingkungan situ misalnya ada teman-teman dari STPMD, APMD dan lain-lainnya juga boleh. Jadi ini satu kemajuan. Nah, yang jadi PR itu adalah pengawasan. Ya, pengawasan. Mengapa? Karena ini wilayah yang sebelumnya tidak pernah dipakai kampanye. Gitu ya, tidak pernah ada alat peraga dipasang di kampus, ya. Ya paling banter dulu ya paling debat, ya. Debat antar kandidat di sini mungkin dilakukan, tapi kan tidak ada mobilisasi di kampus. Nah, tiba-tiba menjadi TPS. Nah, ini yang saya kira ke depan perlu kerjasama yang baik antara KPU, Bawaslu dan juga kampus, dan media juga bisa berperan kemudian untuk ikut mengawasi proses agar tidak ada kecurangan. Jangan sampai nanti kecurangannya malah di kampus, ini kan tidak boleh. Kira-kira begitu. Jadi harus dijaga. Ya. Baiklah Pak Eko, mungkin Pak Widyo ada pertanyaan lagi? Ini aja Pak Eko, mungkin karena Jogja ini istimewa ya. Jadi bagaimana sih Dewan mewujudkan Jogja ini benar-benar bisa menjadi daerah yang istimewa? Oke, jadi kalau cerita sejarah keistimewaan itu ya, kata istimewa itu pertama kali muncul itu tahun 1945 di amanah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 yang kita kenal hari ini dengan amanat atau maklumat 5 September 1945. Itu kata pertama. Jadi daerah istimewa itu bagian dari NKRI itu ada di maklumat itu. Kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950, pemerintah menghormati membentuk provinsi namanya DIY, ya, setingkat provinsi. Nah, dalam perjalanannya lahir Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Dalam diskusi sebelumnya di KR kan saya sampaikan bahwa lahirnya Undang-Undang Keistimewaan DIY ini tidak datang gratis dari langit.
undang-undang ini adalah buah dari karma baik sejarah di Jogja, buah dari perjuangan rakyat, tapi sekaligus ini berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kemudian harus didedikasikan untuk sepenuhnya membahagiakan hatinya rakyat, termasuk dalam pemilu. Nah, dalam undang-undang keistimewaan DIY ini kan waktu itu kan tidak semua partai politik mendukung tuh ya. Ya, PD Perjuangan yang paling concern ya untuk saya sebut punya komitmen dan konsisten dalam melahirkan dan menjaga undang-undang keistimewaan DIY. Dan pada saat pembentukan undang-undang keistimewaan DIY ada tokoh dari PDI Perjuangan yang juga punya peran di DPR waktu itu dan hari ini menjadi calon presiden, namanya Mas Ganjar Pranowo. Ini orang yang punya peran sejarah dalam bahasa mudahnya, Mas Ganjar ikut membidani lahirnya undang-undang keistimewaan DIY. Maka tentunya saya belum lama ketemu dengan Mas Ganjar ya, dalam saat kunjungan dengan Bu Mega beberapa waktu yang lalu kan juga saya meyakini bahwa komitmen untuk menjaga keistimewaan DIY ini sangat kuat. Nah, bagaimana kemudian perjuangannya menjadi PR kita. Ketika undang-undang keistimewaan ini lahir, tentunya kan punya cita-cita. Cita-cita yang pertama yang dituangkan dalam undang-undang itu kan mewujudkan pemerintahan yang demokratis, yang ditandai dengan penetapan Pak Sultan sebagai gubernur, kemudian Pak Paku Alam sebagai wakil gubernur. Kemudian juga ada tugas berat dari Pemda untuk kemudian mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Nah, di sini kaitannya, maka pemilu, semua peserta pemilu termasuk di dalamnya ada caleg, termasuk nanti di Pilpres maupun di Pilkada harus punya komitmen untuk mensejahterakan masyarakat, memakmurkan rakyat, membangun masyarakat yang berkeadilan, tapi sekaligus juga mewujudkan ketentraman masyarakat. Jadi menjadi anggota DPRD DIY tidak gampang karena punya PR-PR yang besar, sesuai fungsinya harus mengerjakan itu. Nah, cita-cita yang lain kan juga ada mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pemilu pun harus kita maknai untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika, sehingga model-model kampanye menggunakan politisasi SARA harus dilawan bareng-bareng. Karena kita ini hidup bersama, hidup berdampingan dengan berbagai keyakinan yang berbeda-beda. Makan gudeg juga bisa bareng ya, di angkringan juga kita bisa bareng. Nah, tujuan yang berikutnya kan ada namanya mewujudkan pemerintahan yang baik, ada pemerintahan yang efektif, efisien, kemudian ini yang tidak boleh lupa anti korupsi, sehingga siapapun yang kemudian terpilih ke depan harus dipastikan adalah sosok-sosok yang punya komitmen untuk melawan korupsi. Ini saya kira penting untuk kemudian menjadi ketegasan semua. Dan yang terakhir, tujuannya itu kan melembagakan Kesultanan dan Kadipaten dalam mengembangkan kebudayaan. Nah, ini yang saya kira posisi PDI Perjuangan tegas dalam hal ini, konsisten memperjuangkan, menjaga, mewujudkan nilai-nilai keistimewaan ini di tengah-tengah masyarakat, tapi pada saat yang sama juga kemudian harus menjaga ruh dari Kesultanan maupun Kadipaten sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Republik. Maka pemilu besok harus menjadi pemilu yang istimewa, dan KR punya peran besar untuk melakukan pendidikan politik dan sekaligus pendidikan bagi pemilih. Pemirsa, ini menarik yang terakhir ini, bahwa media dituntut berperan dalam menciptakan pemilu yang bersih. Oke, session kali ini kita jeda dulu. Pemirsa, baiklah, ini season keempat, jadi closing statement dari Pak Eko. Tapi satu, Pak Eko, sebelum closing statement, mungkin Jogja itu kan 4 tahun yang lalu partisipasi publik dalam ikut pemilu luar biasa. Barangkali ini jadi catatan bagaimana ke depan supaya bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. Silahkan Pak Eko. Ya, jadi partisipasi naik, ini tandanya adalah partai makin dipercaya. Maka ketika dipercaya oleh rakyat, dia harus berbuat lebih baik, kira-kira begitu. Berbuat lebih baik tadi, kalau nilai-nilai keistimewaan tadi kan jelas ya, berjuang mewujudkan kesejahteraan rakyat, pasti itu semua akan mengatakan itu. Tapi untuk melawan korupsi tidak mudah. Sehingga komitmen untuk melawan korupsi itu harus menjadi bagian ya dari desain kampanye sekaligus komitmen gitu ya. Nah, yang terakhir yang utama adalah soal keistimewaan tadi. Jadi Pak Wi tadi ngendiko soal bagaimana sih praktek keistimewaan dalam pemilu gitu ya.
Nah, harapan kita memang pemilu itu dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila sekaligus nilai-nilai keistimewaan DIY, dan PDI Perjuangan menjadi salah satu motor penggerak untuk mempraktekkan Pancasila secara konsisten sekaligus mempraktekkan nilai-nilai keistimewaan DIY dan menjaga keistimewaan DIY. Sejak dalam melahirkan yang saya sebut tadi, Pak Ganjar ikut membidani lahirnya Undang-Undang Keistimewaan DIY, dan ke depan pun kalau kita baca KR di tahun 45 dan seterusnya, itu komitmennya sangat baik. Sehingga ya tidak bisa sendirian, partai politik harus bergandengan tangan juga dengan media, bergandengan tangan dengan stakeholder yang lain untuk bareng-bareng mewujudkan pemilu yang istimewa. Baiklah pemirsa, diskusi kita cukup menarik pada siang hari ini. Kata penutup dari Pak Eko tadi bahwa dalam upaya menciptakan pemilu yang bersih dan bisa menciptakan pemerintahan yang juga lebih baik, tentu partisipasi dari semua pihak, baik dari partai politik maupun masyarakat, pelaksana pemilu, dan sekaligus juga media. Ini sangat penting. Demikian pemirsa, sampai jumpa dalam Serawung DPRD berikutnya.